Pernahkah kamu merasakan jatuh cinta pada seseorang yang tak bisa kamu miliki? Hati ingin mendekat, tapi logika berkata jangan. Setiap kali melihatnya, perasaanmu semakin kuat, tapi di saat yang sama, kamu tahu itu mustahil. Cinta ini begitu nyata, namun tak pernah bisa menjadi milikmu. Lalu, apa yang harus kamu lakukan saat perasaan ini terus tumbuh tanpa bisa dihentikan? Jangan khawatir. Dalam video ini, kita akan membahas langkah-langkah bijak untuk menghadapi perasaan yang tak seharusnya ada. Jangan sampai cinta ini justru menyakiti dirimu sendiri. Mari kita mulai dari langkah pertama. Langkah 1, sadarlah jangan terjebak harapan palsu. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menerima kenyataan. Jangan menipu diri sendiri dengan harapan kosong. Jika dia sudah memiliki seseorang, maka sekeras apapun usahamu, hubungan itu tak akan berjalan dengan baik. Jangan terjebak dalam bayangan yang kamu ciptakan sendiri. Semakin cepat kamu sadar bahwa ini cinta yang mustahil, semakin cepat pula kamu bisa mengendalikan perasaanmu, karena terus berharap pada sesuatu yang tak mungkin hanya akan membuatmu semakin terluka. Langkah 2, beri jarak, jangan terjebak dalam kebiasaan. Semakin sering kamu bertemu dengannya, semakin sulit untuk melupakan. Terkadang, tanpa sadar, kamu justru mencari alasan agar bisa berada di dekatnya. Entah itu dengan mengirim pesan, menanyakan hal-hal sepele, atau bahkan pura-pura butuh bantuan. Jangan lakukan itu. Semakin kamu memberi ruang pada perasaan ini, semakin sulit untuk melepaskannya. Mundur bukan berarti menyerah, tapi cara terbaik untuk menyelamatkan hatimu sendiri. Jika kamu benar-benar ingin melanjutkan hidup, kamu harus berani membuat batasan yang jelas. Karena semakin lama kamu membiarkan perasaan ini tumbuh, semakin sulit juga untuk melepaskannya. Langkah 3, alihkan fokus. Jangan biarkan dia menguasai pikiranmu. Cinta yang tak bisa dimiliki seringkali membuat seseorang terjebak dalam perasaan yang menguras energi. Kamu mungkin sering memikirkan dia, membayangkan momen bersamanya, atau bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika dia memilihku? Tapi semakin sering kamu membiarkan dia tinggal di kepalamu, semakin sulit untuk melupakan. Karena itu, kamu harus mengalihkan fokusmu ke hal lain. Mulailah sibukkan diri dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Fokuslah pada pekerjaan, hobi, atau kegiatan yang membuatmu berkembang. Berolahraga, membaca buku, mempelajari hal baru, atau bahkan memperbaiki diri bisa menjadi cara terbaik untuk mengisi kekosongan yang dia tinggalkan. Semakin banyak waktu yang kamu gunakan untuk memperbaiki dirimu sendiri, semakin sedikit ruang yang tersisa untuk perasaan yang tidak seharusnya ada. Jangan biarkan hidupmu berhenti hanya karena seseorang yang tidak bisa kamu miliki. Dan kamu masih punya masa depan, impian, dan kebahagiaan yang lebih besar di luar sana. Langkah 4, terima kenyataan, lepaskan dengan ikhlas. Langkah terakhir, dan mungkin yang paling sulit, adalah menerima bahwa cinta ini tidak ditakdirkan untukmu. Menerima kenyataan bukan berarti kamu gagal dalam mencintai. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa kamu cukup dewasa untuk memahami bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa berjalan sesuai keinginan kita. Ikhlas bukan berarti langsung melupakan, tapi perlahan mengurangi rasa sakit yang kamu rasakan. Jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan keadaan, dan jangan menyalahkan perasaanmu. Terima saja bahwa perasaan ini pernah ada, namun bukan untuk diperjuangkan lebih jauh. Percayalah, ketika kamu benar-benar melepaskan dengan hati yang ikhlas, kamu akan menemukan ketenangan yang selama ini kamu cari. Dan suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa cinta yang sejati bukanlah yang menyakitimu, tapi yang datang di waktu dan cara yang tepat. Langkah 5, jangan biarkan rasa bersalah menghancurkan dirimu. Menyukai seseorang yang tak bisa dimiliki seringkali membuat kita dihantui perasaan bersalah. Mungkin kamu merasa jahat karena mencintai seseorang yang sudah memiliki pasangan, atau merasa berdosa karena membiarkan perasaan ini tumbuh terlalu jauh. Tapi ingat, mencintai seseorang bukanlah sebuah kesalahan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kamu menyikapi perasaan itu. Jika kamu sudah berusaha menjauh, menahan diri, dan tidak melakukan hal yang merugikan orang lain, maka kamu tidak perlu merasa bersalah. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Yang terpenting, jangan biarkan rasa bersalah ini membuatmu terus terjebak dalam hubungan yang tak sehat. Fokuslah pada bagaimana kamu bisa keluar dari perasaan ini dengan cara yang benar. Karena semakin kamu menyalahkan diri sendiri, semakin sulit pula untuk melepaskan. Langkah 6, jangan terjebak dalam peran orang ketiga. Seringkali, tanpa sadar, orang yang jatuh cinta pada seseorang yang tak bisa dimiliki malah terjebak dalam posisi orang ketiga. Awalnya hanya sebatas teman curhat, lalu semakin dekat. Dan tanpa sadar, kamu mulai menjadi tempat dia mencari kenyamanan di luar hubungannya yang sah. Ini adalah jebakan berbahaya. Jika dia benar-benar bahagia dengan pasangannya, kamu hanya akan menjadi bayangan yang sewaktu-waktu bisa dia tinggalkan.
Dan jika dia tidak bahagia dalam hubungannya, itu adalah urusan dia sendiri untuk menyelesaikannya, bukan tugasmu untuk masuk dan mengisi kekosongan itu. Jangan pernah membiarkan dirimu menjadi pilihan kedua, karena seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan membuatmu merasa seperti cadangan. Langkah 7. Berhenti mencari tanda-tanda yang memberi harapan. Saat mencintai seseorang yang tak bisa dimiliki, kita cenderung menangkap setiap gerak-geriknya sebagai tanda harapan. Senyumnya, tatapan matanya, caranya berbicara, semuanya terasa seperti kode bahwa dia juga punya perasaan yang sama. Padahal, bisa saja dia hanya bersikap baik. Atau mungkin dia bahkan tidak menyadari bahwa tindakannya membuatmu berharap lebih. Jangan membiarkan dirimu terjebak dalam harapan yang tidak pasti. Semakin kamu mencari tanda-tanda yang mendukung perasaanmu, semakin sulit untuk melepaskan. Alih-alih mencari konfirmasi dari sikapnya, lebih baik tanyakan pada dirimu sendiri. Jika dia benar-benar menginginkanku, kenapa dia tidak melakukan sesuatu untuk bersamaku? Jawaban dari pertanyaan itu akan membantumu kembali ke realita. Langkah 8. Berhenti membandingkan orang lain dengannya. Salah satu alasan sulit melupakan seseorang yang tak bisa dimiliki adalah karena kita terus menjadikannya standar dalam melihat orang lain. Setiap kali bertemu seseorang yang baru, kamu tanpa sadar membandingkannya dengan dia. Mulai dari cara bicara, sikap, hingga perasaan yang kamu rasakan saat bersamanya. Padahal, setiap orang itu unik. Jika kamu terus mencari seseorang yang sama persis dengannya, kamu hanya akan memperpanjang rasa sakitmu sendiri. Cobalah untuk membuka pikiran dan hatimu untuk mengenal orang lain tanpa membawa bayang-bayang dia. Beri kesempatan pada diri sendiri untuk menemukan kebahagiaan yang baru. Karena mungkin seseorang yang lebih baik untukmu sudah ada di depan mata, tapi kamu tidak menyadarinya karena terlalu terpaku pada cinta yang tak bisa kamu miliki. Langkah 9. Jangan takut merasa sedih, tapi jangan berlarut-larut. Menghadapi cinta yang tak bisa dimiliki memang menyakitkan. Ada hari-hari di mana kamu merasa baik-baik saja, tapi ada juga saat di mana perasaan itu kembali menghantui dan membuatmu ingin menyerah. Dan itu wajar. Jangan menekan perasaanmu atau berpura-pura kuat jika memang hatimu masih terluka. Menangislah jika perlu. Luapkan semua emosi yang tertahan. Tapi setelah itu, bangkitlah kembali. Jangan biarkan kesedihan ini menjadi rumah yang nyaman untukmu. Karena semakin lama kamu terjebak dalam rasa sakit, semakin sulit pula untuk melanjutkan hidup. Beri waktu untuk merasakan, tapi jangan biarkan dirimu terjebak di dalamnya. Karena masih banyak hal indah di luar sana yang menunggumu. Langkah 10. Percayalah, waktu akan menyembuhkan segalanya. Saat ini, mungkin kamu merasa bahwa perasaan ini tidak akan pernah hilang. Tapi percayalah, waktu punya cara untuk menyembuhkan segalanya. Mungkin butuh berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Tapi suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa perasaan ini hanya bagian kecil dari perjalanan hidupmu. Kamu akan tertawa mengenang masa-masa sulit ini dan bersyukur karena telah melewatinya. Karena pada akhirnya, kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar bisa kamu miliki. Seseorang yang mencintaimu tanpa keraguan, tanpa harus membuatmu merasa bersalah, dan tanpa harus kamu perjuangkan sendirian. Dan saat hari itu tiba, kamu akan mengerti bahwa cinta yang sesungguhnya bukanlah yang membuatmu tersiksa, tapi yang membuatmu merasa utuh dan bahagia. Lepaskan selanjutnya dan percayalah pada takdir. Jatuh cinta pada seseorang yang tak bisa dimiliki memang menyakitkan, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Dengan menyadari realita, menjaga jarak, mengalihkan fokus, dan menerima dengan ikhlas, kamu bisa membebaskan dirimu dari perasaan yang menyakitkan ini. Nah, jangan terus bertahan pada sesuatu yang hanya membuatmu terluka. Karena di luar sana, ada cinta yang benar-benar untukmu. Cinta yang tidak membuatmu bertanya-tanya, tidak menyiksamu dalam harapan yang tak pasti, dan tidak membuatmu merasa sendirian. Lepaskan, lanjutkan, dan percayalah, cinta yang lebih baik sedang menunggumu di waktu yang tepat.